Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi elastisitas ya. Jadi materi elastisitas ini dia adalah lanjutan materi di kelas 11 setelah kita membahas materi dinamika, rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, terkait tentang elastisitas ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ya, jenis-jenis benda yang memiliki sifat elastisitas. Nah, yang pertama itu ada, kalau kita lihat di sini, ya, ini dia adalah oke. Nah, di sini kita lihat, ini ada sebuah shock breaker, ya, shock breaker atau bekas pada sepeda motor. Nah, shock breaker ini dia adalah memiliki fungsi sebagai peredam kejut. Nah, yang digunakan di sini adalah benda yang bersifat elastis. Apa sih itu benda elastis? Nah, nanti itu kan kita bahas ya. Selanjutnya, nah ini dia adalah karet pintil. Ya, karet pintil nih banyak kita jumpai pada ketapel ya. Itu dia bisa digunakan sebagai pelontar. Oke, ini dia juga memiliki benda yang bersifat elastis. Nah, kemudian di sini ini juga pir. Nah, ini kalau ini shock breaker pada sepeda motor. Nah, kalau ini juga merupakan shock breaker. Bedanya di sini dia digunakan pada kendaraan-kendaraan yang besar. Misalkan saja mobil truk. Jadi kalau kalian perhatikan sebuah truk tronton itu dia akan memiliki apa namanya pegas ya, istilahnya pir down ya, bentuknya seperti ini terbuat dari bahan baja. Nah, apakah ini benda yang elastis? Kok ini yang dipakai sebagai apa namanya shock breaker atau peredam kejut? Nah, oke, lebih jelasnya model seperti ini. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat dari agak sedikit nyamping. Nah, ini tepat bagian sampingnya. Nah, inilah yang terpasang pada mobil-mobil besar, truk tronton, bus dan lain sebagainya. Ya, ini dia terdiri dari beberapa tumpukan ini terpasang. Nah, oke, itu pengantar tentang materi elastisitas. Selanjutnya kita lihat. Oke ya. Nah, pertama kita lihat sifat elastisitas bahan. Suatu benda dapat dikatakan elastis apabila memiliki kemampuan untuk dapat kembali ke bentuk awalnya dengan segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Ya, apakah besi merupakan benda yang elastis? Jawabnya iya, baja juga benda yang elastis. Ya, jangan kalian berpikir bahwa besi itu kan keras, baja itu keras, itu nggak mungkin elastis. Contohnya tadi pada shock breaker, ya, pir truk gitu, itu dia bahannya adalah merupakan besi atau baja. Karet pintil lah, seperti yang dicontohkan tadi di karet pintil itu dia, itu udah kelihatan sekali dia benda yang elastis. Ketika kita tarik karet pintil itu, kemudian kita lepaskan, ya dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, pir melingkar yang ada di ballpoint, ya, itu dia juga merupakan benda yang bersifat elastis. Nah, istilah elastis ini kebalikannya adalah plastis. Apa itu benda plastis? Benda yang tidak bisa kembali lagi ke wujud semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Contohnya adalah plastisin. Tahu plastisin kan? Ini adalah mainan anak-anak, ya. Mainan ketika kalian masih duduk di bangku taman kanak-kanak, atau bisa juga ya apa namanya seperti di Bali itu mungkin jajak uli yang lembek itu dia adalah bersifat plastis. Begitu ditekan kemudian dilepaskan gayanya atau dihilangkan gayanya, maka ya bentuknya akan tetap seperti itu ya. Itu dia adalah merupakan benda plastis. Benda plastis adalah kebalikan dari benda yang bersifat elastis. Nah, besaran-besaran yang menentukan sifat elastisitas suatu bahan, nah itu kalau kita lihat pertama ada tegangan, ya, tegangan. Nah ini kalau kita perhatikan, ya, tegangan ini disimbolkan dengan sigma. Ini dibaca sigma, ya, dibaca sigma. Jadi gimana sih cara menuliskan? Oke, cara menuliskan kalau kita lihat untuk sigma, oke, jadi seperti itu.
Ya, oke, boleh juga kayak gitu. Jadi seperti huruf O, kemudian ada bagian apa namanya? Seperti kuncirnya aja kayak gini ya. Nah, ini adalah dibaca sigma. Nah, tegangan secara umum itu dapat dirumuskan gaya per permukaan luas. Ya, sehingga dapat dirumuskan sigma sama dengan E per A. Ini adalah rumusnya. Jadi ini identik seperti tekanan. Tegangan dan tekanan rumusnya sama F per A. Sama-sama F per A. F adalah gaya, A adalah luas permukaan yang ditekan, yang diberikan tegangan. Ya, yang diberikan gayanya. Sehingga itulah yang dimaksud dengan tegangan. Nah, selanjutnya ada regangan. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang per panjang mula-mula. Ya, sehingga regangan itu disimbolkan dengan E. Jadi, kalau kita lihat di sini untuk regangan, ya, ini dia, ini disimbolkan dengan E. Nah, regangan atau E adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. E sama dengan pertambahan panjang itu delta L per L0. Contohnya ya seperti karet pintil yang tadi ya. Misal kita memiliki karet pintil panjang mula-mulanya 10 cm, kemudian kita tarik dia sehingga dia bertambah panjang lagi 10 cm. Nah, sehingga regangannya adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. Jadi kayak gitu. Jadi yang mula-mula 10 cm, dia bertambah panjang 10 cm kan jadi 20. Ya. Nah, ketika 20 cm panjang akhirnya, maka pertambahan panjangnya adalah ya 10 cm. Ya, bukan 20-nya. 20 itu panjang akhir, tolong dibedakan. Panjang akhir itu apa? Panjang akhir adalah panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang. Nah, sedangkan rumus yang di sini yang dipakai, ya, itu dia adalah yang dipakai delta L pertambahan panjangnya. Lagi berapa dia bertambah panjang dibagi panjang mula-mula. Itulah yang dimaksud dengan regangan. Nah, selanjutnya ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau disebut juga sebagai modulus yang disimbolkan dengan E. Nah, modulus yang atau E itu basicnya adalah tegangan per regangan. Nah, ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Tadi udah kita bahas. Ya, tegangan itu apa, regangan itu apa. Tegangan adalah ini sigma dirumuskan F per A. Ini adalah miliknya tegangan ya. Ini dia. Ini kalau kita lihat F per A ini adalah miliknya tegangan. Ini dia. Sedangkan regangan itu gimana rumusnya? Nah, kalau kita lihat regangan itu yang tadi pertambahan panjang per panjang mula-mula delta L per L0. Inilah dia untuk regangan. Sehingga kalau kita bagi F per A dibagi delta L per L0, ya bentuknya menjadi ini. Ya, F kali L0 per A kali delta L. Inilah yang dimaksud dengan modulus elastisitas. Ya, jadi ini dia. Ini yang kita pakai bahwa F kali L0 per A kali delta L adalah sama dengan E. E itu apa? Modulus yang atau modulus elastisitas. Keterangannya, nah, ini kalau kita perhatikan, oke, sigma adalah tegangan dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, jadi istilah Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Nah, yang kedua ada F. F adalah gaya dalam satuan Newton. Kemudian A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Kemudian E adalah regangan. Regangan ini tanpa satuan. Kenapa bisa tanpa satuan? Karena regangan adalah delta L per L0 pertambahan panjang per panjang mula-mula. Nah, jika pertambahan panjangnya memiliki satuan meter gitu ya, dan panjang mula-mulanya juga meter, maka meter per meter adalah 1. Jadi satuannya hilang. Ya, karena meter per meter 1. Atau kalau kalian pakai sentimeter per sentimeter ya juga sama. Yang penting pertambahan panjang dan panjang mula-mulanya memiliki satuan yang sama. Itu bisa kalian pakai. Nah, selanjutnya delta L pertambahan panjang. Kalau dalam SI pertambahan panjang itu dia memiliki satuan meter ya. Nah, ini dia. Ini satuannya meter.
L0 juga memiliki satuan meter dan E modulus elastisitas lah Newton per meter persegi. Ini sama dengan satuan tegangan ya. Karena tegangan itu dia tanpa satuan. Jadi modulus elastisitas itu kan tegangan per tegangan ya, ini ya. Tegangan per tegangan. Newton per meter persegi per tanpa satuan, sehingga nanti satuannya tetap ya Newton per meter persegi. Oke, kita lihat contoh soal. Ya. Nah, dalam hal ini contoh soal. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm dengan panjang 60 cm digantungi beban bermasa 100 gram. Kawat tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,3 mm apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, gimana sih skema keadaannya? Jadi kayak gini. Ya, di sini misalkan ada ada sebuah dinding plafon, kemudian di sini ada sebuah kawat. Nah, ini mula-mula ini awalnya. Keadaan awal. Ada kawat bentuk seperti ini. Ya, ini panjangnya 1,4 diameternya 1,4 dengan panjang 60 cm. Ini dia L0-nya 60 cm. Nah, keadaan berikutnya jadi seperti ini. Ini keadaan kedua. Nah, ini kawatnya sekarang digantungi beban. Nah, jadi kayak gitu. Ini ada bebannya. Beban bermasa 100 gram. Nah, ini ada massa 100 gram. Sehingga dia bertambah panjang. Nah, ini dia bertambah panjang. Cuma nggak terlalu besar pertambahan panjangnya. Yaitu dia hanya bertambah panjang sebesar 0,3 mm ya. 0,3 mm. Oke, ini kecil sekali 0,3 mm. Ya, kalau penggaris biasa nggak akan dapat diamati itu pertambahan panjangnya. Ini dia adalah 0,3 mm. Nah, ini kalau segini aja, ini masih tetap 60 cm. Oke. Nah, ini dia bertambah panjang sebesar 0,3 setelah digantungi beban. Nah, jadi kayak gini dia skemanya, hitunglah. Oke, jadi dalam hal ini nggak mesti bentuknya spiral seperti pir pada pada ballpoint ya. Bisa saja bentuk seperti ini ibaratkan seperti senar gitar. Ya, saya yakin kalian sudah mengetahui bentuk senar gitar itu seperti apa ya. Jadi ya seperti kawat biasa lurus, cuma bahannya dari baja atau sejenisnya yang mampu menahan tegangan tertentu. Nah, secara umum dalam hal ini diketahui D ya. Oke, kita lihat apa yang diketahui. Nah, ini D ini diameter. Kawat berdiameter 1,4 mm. 1,4 mm ini setara dengan ini kalau kita lihat ya, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini adalah setara dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter gitu dulu ya. Jadi dari milimeter ke meter ya 10 min 3. Nah, biar bentuknya kayak gini, biar lebih mudah, 1,4 saya jadikan 14 gitu. 14 otomatis ya pangkatnya berkurang lagi 1. Min 3 kurang 1 jadi min 4. Masanya adalah 100 gram atau 0,1 kilogram. Itu yang kita dapatkan. Tinggal bagi 1000 aja ini ya. L0-nya 60 cm, jadiin meter ya bagi 100 0,6 meter atau 6 kali 10 min 1. Ini 1 kali 10 min 1 juga boleh. Delta L-nya 0,3 mm, 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, sama dengan yang ini, dengan yang di atas. Jadi dari milimeter ke meter 10 min 3. 0,3 biar jadi 3, 10 min 4. Dengan G-nya ya kita pakai G untuk permudah. Perhitungan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Meskipun secara umum G itu realnya nilainya mendekati 9,8 meter per sekon kuadrat. Cuma untuk permudah proses perhitungan, nah kita pakai saja 10 ya. Nah, mula-mula yang perlu kita cari untuk mendapatkan tegangan ya, karena secara umum tegangan itu adalah F per A, kan itu dia rumusnya dia, tegangan ya. Oke, ini kalau kita rumuskan, tegangan adalah F per A. F udah ada, nanti M kali G. A yang masih belum sama sekali
regangan ya oke, delta L per L0 itu nanti. Nah ini kita cari dulu ya, cari dulu luas penampangnya. A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Ini rumus apa sih ini? Dimana dapat 1/4 pi d kuadrat? Nah ini adalah rumus luas lingkaran. Ya, penampang kawat ya bentuknya seperti lingkaran. Nah, ini ya kalau kalian perhatikan. Oke, ini kita memiliki misalkan sebuah kawat gitu ya. Sebuah kawat bentuknya seperti ini udah ukurannya besar. Penampangnya itu yang mana? Bukan yang ini bukan penampang. Nah, penampangnya itu kalau kalian perhatikan ada ini. Ya, ini dia penampang. Jadi di ujungnya ini. Nah, ini penampangnya. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya ini seperti lingkaran. Jadi ini yang bagian ini ya. Ini berapa sih luasnya ini? Nah, ini yang perlu kita hitung. Maka yang dipakai rumusnya adalah rumus luas lingkaran. Nah, ini yang kita pakai. Ya. Rumus luas lingkaran. Oke, 1/4 pi d kuadrat. Pi itu 3,14 boleh, 22/7 boleh. Saya pakai 22/7. Karena di sini ada 14 gitu kan. Ya, D-nya kan 14. 14 kali 10 min 4 kuadrat. Oke. Nah, ini 1/4 kali 22/7 kali 14. 14 kuadrat kan 14 kali 14 kali 10 min 8. Oke, ini bisa sederhanakan 7 dengan ininya. Ya, ini ya. Ini kita sederhanakan. 7 dengan 14 gitu kan. 22 dengan 4. Ini sisa 11. 11 kali 14 ya ini ya gini ya. 11 kali 14. Oke, kita pakai konsep yang di SD ya. 1, 4. Kan gitu dia. 1 tambah 4, 5. Ini adalah konsep perhitungan perkalian 11. Jadi kayak gitu. Dimana dapat seperti ini ya? Waktu SD itu udah diajarkan. Ya. 11 kali 27 ya 27 gitu misalkan ya. 2 tambah 7, 9. Jadi 11 kali 27, 297. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 154 kali 10 pangkat min 8. Ya, sama dengan 1,54 10 pangkat min 6 meter persegi. Geser lagi 2 ke depan, pangkatnya bertambah 2. Min 8 tambah 2, jadi pangkat min 6. Nah, yang ditanyakan adalah sigma, regangan E, dan E besar modulus elastisitas. Oke, itu tegangan. Nah, ini dia. Tegangan adalah F per A. F itu adalah gaya berat. Gaya berat beban yang menggelantung itu. Yaitu M kali G. M kali G per A. 0,1 kali 10 per A-nya yang tadi kita dapatkan. 0,1 kali 10 ya 1. 1 per 1,54 kali 10 min 6. Oke, 10 min 6-nya ini naik dia. 10 min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6, 1 kali 10 pangkat 6 per 1,54. 1 bagi 1,54, ini kalau kalian kalkulatorkan hasilnya 0,649. Pangkatnya tetap 10 pangkat min 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 6,49. Nah, ini pangkatnya berkurang 1. Ini geser 1 koma ke kanan. Pangkatnya berkurang lagi 1. Jadi 6,49 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, ini yang kita dapatkan. Regangan. Nah, regangan adalah pertambahan panjang delta L per panjang mula. Nah, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter per 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, terlihat jelas di sini satuannya adalah sama-sama meter. Ya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, inilah alasnya kenapa kok regangan itu tanpa satuan. Karena ini yang di atas pertambahan panjang meter, yang di bawah meter juga. Meter per meter hilang tanpa satuan. Ya. Nah, pangkatnya 3 per 6, hasilnya 0,5. Ya, 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 1 ini kurang. Ya, sehingga 10 pangkat min 3 jadinya, sederhanakan. Nah, ini kembali bentuknya lagi seperti ini gitu dia. Kenapa bisa? Ya, jadi 0,5. Ya, ini geser komanya ke kanan lagi 1, pangkatnya berkurang lagi 1. Itu dia ya, seperti yang tadi. Misal geser kanan, pangkatnya berkurang. Geser ke kiri, pangkatnya bertambah. Ya, itu tolong diingat. Berkurang lagi 1, min 3 kurang 1, jangan 2.
dengan min 2, ini jadinya min 4 dan dia tanpa satuan. Itu untuk regangan. Nah, selanjutnya modulus elastisitas ini agak sedikit keliru ya. Keliru saya menuliskan hasilnya, modulus elastisitas. Ya. Oke. Modulus elastisitas adalah tegangan per regangan. Tegangannya adalah 6,49 kali 10 pangkat 5 per 5 kali 10 pangkat min 4 gitu dia. Nah, ini ya. Oke, ini kan satuannya adalah dalam satuan Newton per meter persegi. Nah, di sini ini sebenarnya ini kurang ya, ini kurang. Harusnya kayak gini. 1,298 kali. Nah, ini 10 pangkat 5 per 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya naik jadi 10 pangkat 4 gitu dia. Total 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dia bentuknya. Sama dengan 1,298 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke, ini dia jawaban yang benar ya. Ini yang sebelumnya kurang kali 10 pangkat 9. Nah, itu dia adalah modulus elastisitas. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mempelajari grafik batas elastisitas ya, atau grafik tegangan terhadap regangan. Bagaimana sih hubungan antara tegangan dan regangan suatu bahan? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Nah, ini adalah tegangan dan ini yang mendatar adalah regangan. Nah, di sini ada beberapa titik O, A, B, C, D, E. Ya, deformasi adalah perubahan bentuk. Itu dia kelas istilahnya. Nah, ada dua zona yang terjadi pada suatu bahan. Ini bahan apa sih yang dipakai? Ya, misalkan saja karet pintil atau shock breaker yang tadi di awal atau pir. Ya. Jadi penggaris plastik pun dia memiliki sifat elastis. Nah, misalkan saja penggaris plastik yaitu kalau kita lengkungkan kayak gini, yaitu masih elastis pada batas tertentu. Tapi kalau terlalu keras kita lengkungkan, patah. Ya. Nah, di sini ada dua zona deformasi atau zona perubahan bentuk. Ada deformasi elastis. Apa itu deformasi elastis? Nah, pada saat dia berada di deformasi elastis dari O sampai B, itu dia ketika dikenai gaya, kemudian dihilangkan gayanya, benda itu bisa kembali ke wujud semulanya. Tapi kalau sudah melewati deformasi plastis, itu dia tidak bisa kembali, bahkan dia bisa patah. Nah, oke, di sini kalau kita lihat dari O ke A itu berlaku hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Nanti kita bahas. Ya, ini ketika dari O sampai A diberikan gaya, kemudian hilangkan gayanya, dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi ini batas penggunaan amannya dari O sampai B maksimal. Tapi untuk mendapatkan bentuk yang paling aman, kita gunakan sebaiknya dari O sampai A. Gayanya itu. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari A, itu kemungkinan pegas akan menjadi rusak. Apalagi sudah melewati B. Nah, kalau masih di B masih aman. Sudah melewati B, B ini adalah batas elastisnya. Ya, kalau udah masuk batas elastis, lewat lagi sedikit, itu dia akan masuk ke deformasi plastis. Ketika masuk di C, ini adalah istilahnya titik tekuk. Di D juga sama, titik tekuk. Ya, ini udah lewat sedikit, udah hampir ya. Oke, ini udah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Ini kalau kita perhatikan nih bentuk bahannya ini udah agak-agak sedikit rusak dia bahannya. Ini udah nggak bisa dipakai lagi gasnya. Apalagi ketika sudah masuk di E. Ibaratkan penggaris nih, semula-mula kayak gini gitu kan. Kemudian kita tekuk, kemudian kalau udah masuk deformasi plastis, plak gitu ya udah patah. Itu artinya ketika dia sudah patah, itu dia akan masuk di E ya. Jadi di titik patah. Jadi dari batasan ini C, D, dan E ini adalah deformasi plastis. Perubahan bentuk yang mana dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Bahkan yang paling parah adalah dia udah hancur atau
patah. Sedangkan di deformasi elastis itu dia masih bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja dihilangkan. Jadi dia masih bersifat elastis. Nah itu. Jadi amannya yang mana? Amannya dari U sampai B. Lewat dari itu ya tidak aman. Nah jadi seperti itu. Nah ini yang kita bahas tadi, dari batasan dari O sampai A itu dia berlaku hukum Hooke. Nah hukum Hooke itu yang gimana? Nah ini dia. Jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastis pegas, ya, batas elastisitasnya, jadi dia masih tetap berada di deformasi elastis, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Ya, ini kita miliki panjang pegas mula-mula. Ya, pegas, spir, untuk spiral. Mula-mula dia panjangnya X0. Kemudian kita tarik atau kita gantungkan beban dengan berat F sama dengan W. Ini gantungkan beban, dia maka akan terjadi gaya pegas yang arahnya ke atas. Sehingga dia pegas ini mengalami panjang XT, panjang akhirnya. Terjadilah pertambahan panjang sebesar delta X gitu. Ya, maka secara umum di sini berlaku bahwa F sama dengan K dikali delta X. Nah, itu dia. Itu dia berlaku di sini hukum Hooke. Ini adalah rumus hukum Hooke bahwa F sama dengan K kali delta X. Gaya yang muncul adalah sama dengan K konstanta pegas kali delta X per tambahan panjang pegas. Nah ini dia keterangannya. X0 adalah panjang pegas mula-mula dalam satuan meter. Kemudian XT adalah panjang akhir pegas dalam satuan meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter juga. Nah di sini kalau kita lihat dirumuskan bahwa delta X sama dengan XT min X0. Ya, delta X-nya ini adalah panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Nah, F adalah gaya tarik dalam satuan Newton, W adalah berat beban dalam satuan Newton, dirumuskan W itu adalah sama dengan M kali G. Ya, ini adalah rumus gaya berat. MP adalah gaya pemulih pegas. Apa itu gaya pemulih? Gaya yang mengakibatkan pegas itu bisa kembali ke bentuk semulanya. Ya, yang mula-mula ditarik, kemudian lepas dia akan kembali ke atas. Jadi kayak gitu. Ya, K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat simulasi tentang hukum Hooke. Ya, jadi simulasi tentang hukum Hooke. Nah, ini ada suatu pegas, ya. Pegas yang mana ini adalah konstanta pegasnya, ini K, ya. Jadi, oke, ini kita simulasikan ya, karena di rumah saya kebetulan tidak ada pegas. Ya. Untuk mempermudah ya, kita lihat nih. Ya, ini bisa kalian cari di aplikasi Pad gitu ya. Bisa kalian cari di Google atau download, dan saya udah download aplikasinya. Ya, kalau online juga boleh nih yang versi offline-nya. Oke, ini ada satu pegas, memiliki konstanta pegas tertentu. Misalkan konstanta pegasnya nih, oke, ini bisa kita perhatikan di sini ya, berapa? Ya, oke, minimal 100 di sini yang diisikan. Ada suatu pegas dengan konstanta pegas 100. Kemudian ini bisa kita tarik atau kita dorong. Ya, sama kayak pir pada ballpoint itu kan bisa kita tarik, bisa juga kita dorong atau mampatkan, ya itu. Nah, misalkan kita tarik dengan gaya 50 Newton. Apa yang terjadi? Maka pegas akan bertambah panjang. Berapa? 0,500, bukan 500 ya. 0, ini koma. Kok titik dipakai? Ya oke, ini versi Inggris ya. Bahasanya bahasa Inggris yang dipakai. Jadi ini adalah titik dijadikan koma. Ya. Jadi inilah 0,500. 0,500 ya. Jadi setelah pembacaan koma itu nggak disebutkan lagi ratusan atau puluhan atau ribuan. 0,500 meter. Bagaimana kalau saya ulang ya. Nah, misalkan ketika diberikan 10 ya,
0,1. Oke, ketika diberikan 20, 0,2. Ketika diberikan 30, 0,3. Artinya di sini semakin besar gaya yang digunakan untuk menariknya, maka pertambahannya gimana? Semakin besar juga. Ya, ini kan 43 Newton, 0,3 dan seterusnya. Oke, ketika saya tambahkan gayanya terus, ya pertambahan panjangnya terlihat di sini bertambah delta X-nya. Bahkan maksimum di sini diberikan sampai 100 Newton. Itu dia terus bertambah panjang sampai maksimal dia 1 meter bertambah panjangnya. Nah, begitu juga ketika dia didorong. Itu kan tadi ditarik. Bagaimana ketika dia didorong? Nah, ketika dia didorong, maka pegasnya akan memendek, ya, bergerak ke kiri. Jadi ketika dia didorong dengan 20 Newton, nih tanda minus ini menunjukkan bahwa vektor gayanya ke kiri, ya. Terus, oke, dia semakin memendek ya. Ketika 30, 0,3. Begitu seterusnya, ya. Nah, 0,4 dan seterusnya sampai ini, ya, sampai 1 meter itu udah maksimum ketika dia didorong. Nah, itu jika dikaitkan dengan gaya yang diberikan. Nah, tapi misalkan ya kalau gayanya konstan 50 Newton, tapi konstanta pegasnya saya bertambah. Ya, ketika semakin besar konstanta pegasnya apa yang terjadi? Oke, saya ulang. Saya mulai dari 100. Ketika saya berbesar, nah, panjangnya memendek. Besar, nah, pendek lagi 0,417, 0,3, gitu kan? Saya perbesar lagi ya. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan pegas gimana? Ini kalau kita lihat ya, semakin kecil. Jadi berdasarkan hukum Hooke, bahwa konstanta pegas itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Itu dengan kata lain, pertambahan panjang, ya, ini dia pertambahan panjang. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin di sini delta X berbanding terbalik dengan K dan delta X sebanding dengan F. Ya, ini semakin besar F, maka delta X semakin besar. Nah, tapi ketika K-nya semakin besar, delta X akan semakin kecil. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Ya, itu adalah terkait tentang hukum. Nah, lebih jelasnya bisa kalian nanti coba cari di aplikasi pen, ya. Oke. Misalkan bagaimana kalau pegasnya digabung? Oke, ini cuma 1 meter dia. 0,1 meter, sedangkan ini 0,161. Ini dia konstantanya 300,167. Oke, bagaimana kalau konstantanya 1000? 0,05. Oke, itu dia. Ya, terlihat bahwa semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pertambahan panjangnya. Oke, saya hapus. Nah, oke, ini misalkan kalau kita lihat bagaimana kalau pegasnya itu gabungan ya, ini aplikasinya. Ya, misalkan oke, ini sama-sama diberi 400, kemudian gaya apa? Nah, berapa penambahan panjangnya? Nilainya berapa sih? Nah, jadi kayak gitu. Ini bisa diklik-klik, oh, coba aja gitu kan. Spring, gaya springnya, oke. Nah, itu dia. Spring force-nya adalah gaya pegas. Ya, applied force-nya, oke, dia adalah gaya tariknya. Jadi kayak gitu. Nah, di mana sih harus saya kunjungi? Oke, ini ya, ini saya tunjukkan. Siap. Sorry. Pet, gitu dia namanya ya. Oke. Nah, ini saya tuliskan. Bisa kalian cari aplikasinya, ya. Aplikasinya adalah, ya, cari aja di Google. Oke. Itu namanya, ya. Nah, sekian dari saya untuk memperjelas tentang materi ini. Silakan nanti kalian
cari di internet tentang aplikasi ini. Oke, silakan kalian belajar secara mandiri. Tolong semangat untuk belajarnya. Sampai berjumpa lagi.